kegiatan hari ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya nih semuanya? Wow, cantik-cantik sekali ya. Cantik dan ganteng semuanya. Mohon izin kami memulai dengan pantun terlebih dahulu. Agar kita lebih dekat, boleh jempolnya cakep. Seperti itu. Boleh? Boleh. Oke. Baik, satu pantun buat teman-teman semua tentunya. Beli sepatu di Ramayana. Ke sepatu cantik dipajang di depan. Hari ini kita Cakep. bertemu di dunia maya. Semoga bisa bertemu di kampus kami, UBB, Unggul Membangun Peradaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam super. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Baik, senang sekali kami dari Universitas Bangka Belitung dapat bersamai Bapak Ibu, para siswa tentunya hari ini di hari yang berbahagia, di Jumat yang penuh berkat. Dan izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung, Bapak Nanang Wahyudin, SEMM, yang kami hormati Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Hesti, SSI, MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di Zoom meeting dan kami izin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dari SMA Negeri 4 Prabu Muli beserta dengan para siswa. Hai semuanya, boleh lambaikan tangan. Dan Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Makarti Jaya. Halo semuanya, Bapak Ibu dan para siswa. Semuanya semoga senantiasa sehat selalu. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada pagi hari ini, hari Jumat, hari ini tanggal 31 Januari tahun 2025, kita bisa bersuasapa dengan agenda sosialisasi dan promosi seleksi masuk perguruan tinggi negeri Universitas Bangka Belitung tahun 2025. Baik Bapak Ibu, dengan melafazkan basmalah kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada Bapak Nanang Wahyudin, SEMM, kami persilahkan. Ya, baik, Mbak Juli, apa suara saya terdengar jelas? Baik, terdengar dengan jelas Bapak, kami Ya, persilakan. ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu secara online melalui Zoom meeting ini. Tentunya yang saya hormati adalah Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah Bapak Ibu serta para siswa-siswi yang hadir. Saya perhatikan ini ada nonton bareng nih ya. Semoga suaranya bisa terdengar jelas nih. Saya lihat dari layar itu ada beberapa Universitas Bangka Zoom. Belitung. Ada dari Mei Epam, saya lihat ini juga nonton bareng ya. Kemudian ada dari SMA N1 Makarti Jaya. Aplikasi, download aplikasi. Kemudian ada beberapa sekolah yang lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak juga lupa masalah. terima kasih kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Bu Hesti dan beserta tim yang memfasilitasi program ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan para siswa Universitas Bangka Belitung, mohon izin kami perkenalkan diri dulu. Jadi, Universitas Bangka Belitung adalah merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau dengar kata Bangka Belitung, biasanya yang sering terkenal adalah timahnya. Jadi beberapa waktu lalu kita ada apa namanya yang teman-teman kalau ngikutin berita itu ada kasus masalah pertimahan 300 triliun itu ada di Bangka Belitung. Selain itu, Bangka Belitung juga dikenal dengan
keindahan pantainya. Jadi silakan nih bagi yang mungkin di daerahnya jauh dari pantai, mungkin bisa cek Bangka Belitung itu, cek keindahan pantai wisata yang ada di Bangka Belitung. Bangka Belitung tepatnya pantai wisata yang paling unggul adalah ada di Pulau Belitung. Itu sudah diakui oleh dunia, UNESCO Global Geopark itu menjadi sampai tercatat di dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati dan para siswa-siswi, UBB melakukan ini bertujuan yang pertama adalah meningkatkan akses pendidikan kepada seluruh para siswa-siswi agar mengenyam pendidikan tinggi. Jadi kalau nanti masih ada siswa-siswi yang ragu mau kuliah atau tidak, saran kami coba dulu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, nanti mengenai masalah biaya dan sebagainya, silakan nanti tim kami akan menginformasikan. Kesempatan ini kami berikan tahun ini baru kami laksanakan dalam rangka kami ingin mendukung mengentas peningkatan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia semampu kemampuan kami dari sisi ya maaf nih. Nah jadi Bapak Ibu guru kami juga mohon bantuan dapat menginformasikan mari bersama-sama mendorong generasi-generasi muda kita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Banyak sekali pilihan untuk masuk perguruan tinggi. Silakan. Di kesempatan ini yang pertama perlu teman-teman adalah ketika belum tahu Bangka Belitung, nanti kalau mau tes di mana tesnya Bapak Ibu dan para siswa, tesnya itu nanti nggak perlu ke Bangka Belitung. Ini yang penting. Tesnya teman-teman nggak perlu ke Bangka Belitung. Untuk tesnya itu teman-teman cukup tes pilih tempat tesnya adalah di kampus negeri terdekat teman-teman. Jadi misalkan nih saya lihat ada yang dari Prabu Mulih misalkan SMA EN4 Prabu Mulih misalkan mau siswanya mau daftar memilih salah satu UBB menjadi pilihannya, tesnya tidak harus ke UBB, tesnya cukup di Palembang, tesnya cukup di daerahnya masing-masing. Jadi itu salah satu kemudahan teman-teman. Kalau sudah dinyatakan diterima, baru nanti teman-teman boleh datang ke Bangka Belitung. Teman-teman, sekali lagi sampaikan, intinya kegiatan yang kami lakukan ini adalah untuk mendorong bangsa Indonesia agar masyarakatnya mengenyam pendidikan tinggi. Karena berdasarkan data, jumlah yang pendidikan tinggi dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada, jumlahnya masih sangat minim. Untuk itu, bagi para siswa-siswi yang sekarang sedang kelas 12 mungkin, ataupun adik kelasnya, itu silakan tanamkan untuk kuliah. Nanti mengambil kuliahnya di mana, bebas teman-teman. Perguruan tinggi negeri ada banyak, salah satunya UBB. Ya, jadi silakan di UBB juga teman-teman nanti kalau berbicara prestasi, alhamdulillah UBB dengan tagline-nya kampus unggul membangun peradaban, ini penting sekali karena untuk menghadapi perkembangan zaman yang sebegitu masif, maka peradaban ini perlu kita bangun bersama. Untuk itu kami mengundang seluruh calon mahasiswa-mahasiswi dari berbagai daerah dalam rangka salah satunya adalah untuk membangun keunggulan, membangun peradaban. Karena peradaban yang ingin kita bangun adalah peradaban yang beraneka ragam dari berbagai daerah. Jadi ini menjadi poin penting kenapa UBB menjadi salah satu kampus unggul bangun peradaban. Nah, teman-teman, salah satu keunggulannya lagi adalah baru-baru ini UBB naik peringkat berada pada posisi 85 ya Bu Hesti. Dengan posisi 85 ini tentunya secara nasional itu menjadi prestasi yang sangat baik karena dengan jumlah perguruan tinggi se-Indonesia, teman-teman kalau tahu perguruan tinggi se-Indonesia itu jumlahnya ada 4.000 sekian. Artinya dengan posisi 85 itu posisi yang cukup baik. Untuk itu teman-teman yang ingin meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan setidaknya untuk mempersiapkan masa depannya, ketika ingin memilih UBB jangan ragu, silakan perdalam, ketahui UBB secara lebih mendalam. Universitas Bangka Belitung, baik melalui YouTube-nya, melalui websitenya, melalui kontak person yang ada, yang ingin ditanyakan nanti silakan. Kami akan siapkan dari tim humas kami kalau teman-teman butuh komunikasi lebih lanjut mengenai Unis Bangka Belitung. Kepada Bapak Ibu guru semuanya mohon dibantu untuk mendorong anak-anak kita untuk kuliah.
pilih dulu yang pertama adalah kampus negeri. Selanjutnya ketika sudah berjuang di kampus negeri jangan menyerah dulu. Kampus negeri karena persaingannya cukup ketat, akhirnya teman-teman nggak mau mencoba. Banyak teman-teman yang mereka lulus di kampus negeri itu tidak semata-mata karena kepintarannya, tidak semata-mata karena uangnya banyak, tidak. Tetapi kepintaran, tapi ketepatan dalam memilih jurusan, ketepatan dalam eh, apa namanya mengatur waktu yang ada itu menjadi kunci penting. Nah, memilih jurusan itu juga menjadi kunci yang sangat penting buat teman-teman. Nah, pintar-pintar dalam mengidentifikasi potensi masa depan. Kemudian juga dengan melihatnya. Jadi, teman-teman, tujuan kami adalah mendorong masyarakat Indonesia agar kuliah. Untuk kuliah silakan. Mau negeri, mau swasta, itu menjadi sebuah pilihan. Yang terutama adalah kami mendorong agar masyarakat Indonesia semuanya kuliah. Untuk itu, untuk pilihan negeri dengan berbagai pilihannya, silakan dicoba dulu meskipun ada persaingan, meskipun ada tesnya, teman-teman, maka kami mengharapkan teman-teman yang sudah untuk itu yang memang sudah ada niat untuk kuliah, maka per hari ini kami mendorong persiapkan latihan soal. Dengan berlatihan soal, teman-teman nanti insya Allah akan mendapat kemudahannya. Jadi kami nanti akan menginformasikan berbagai hal mengenai dari program studi, akreditasi dan sebagainya. Akreditasi kami ada yang sudah unggul baik sekali dan terendah adalah akreditasi baik. Jadi secara akreditasi insya Allah kami sudah cukup mumpuni. Dan berbagai prestasi serta alumni-alumni juga tersebar di berbagai daerah. Mungkin demikian sebagai pengantar Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sekali lagi kami titipkan agar dorong anak-anaknya untuk kuliah, mengambil jenjang pendidikan tinggi, karena itu akan berkontribusi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia. Demikian ada kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang Wahyudin atas sambutan dan arahan serta motivasi kepada Bapak Ibu para siswa yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Baik, kami mohon berkenan apakah Bapak Ibu dari kepala sekolah, pihak sekolah yang telah hadir hari ini bergabung atau hadir di Zoom meeting? Boleh bisa open mic Bapak Ibu kepala sekolah dari SMA Negeri 4 Prabu Mulih. Apakah ada bergabung di Zoom meeting pagi ini? Dan dari SMA Negeri 1 Mekarti Jaya, mungkin dari pihak sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah atau guru, apakah juga bergabung dengan para siswanya? Boleh open mic, kami persilakan. Atau gurunya yang bergabung juga di Zoom meeting, kami boleh persilakan untuk open mic. Kita berinteraksi untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir. Boleh kami memberikan waktunya untuk memberikan sambutan. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada SMA Regina Pacis Bajawa yang telah bergabung. Selamat bergabung, mungkin bisa open kamera agar kita bisa melihat eh, di sana apakah ramai benar bergabung di Zoom meeting di pagi hari ini. Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Mekarta Jaya, apakah dari guru atau kepala sekolah ada juga bergabung di Zoom meeting? Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu bisa open kamera atau open mic. Kita bisa saling menyapa dari SMA Negeri 4 Prabu Muli. Mungkin kita melihat sedang bersama ya di perpustakaan ya di SMA Negeri 1 Mekarti Jaya. Sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan oleh Kepala Biro BAKK, Bu Hesti nantinya, boleh kami mendengarkan sapaan dari Sekolah SMA Negeri 1 Mekarti Jaya atau dari SMA Negeri Prabu Muli? Kami persilakan. Oke, tapi nanti mohon dapat bersiap-siap nantinya jika ada pertanyaan boleh disiapkan Bapak Ibu dan para siswa mungkin sudah browsing terlebih dahulu
UBB itu kampusnya di mana? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang cari-cari informasi? Karena di sini juga telah hadir alumni kita dari jalur SNBP, yaitu Ananda Putri dan Resti. Yesti Eksani. Halo Resti Eksani. Ya, selamat bergabung Resti, merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Politik. Terima kasih telah bergabung, merupakan alumni dari SNBP tahun 2024. Dan juga ada Ananda Putri. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu mungkin masih sibuk ya dengan agendanya di sekolah masing-masing. Semoga Bapak Ibu para siswa yang sudah bergabung di Zoom meeting tentang hari ini, kita hari ini juga fokus sampai dengan materi yang akan disampaikan oleh pihak UBB nantinya. Baik, boleh disiapkan pena atau bukunya. Siapa tahu nanti selama penyampaian informasi penting tentang penerimaan mahasiswa baru, khususnya di Universitas Bangka Belitung, ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan tentunya. Baik, tentunya teman-teman mahasiswa sudah ada nih gambaran ketika lulus dari sekolah SMA tentunya akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah UBB. UBB merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga sudah searching-searching ya UBB itu seperti apa. Atau seandainya belum melihat ininya silakan nih dibuka-buka di browser gadgetnya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu dari pihak sekolah yang telah bergabung di Zoom meeting ini dan boleh dikonfirmasi agar kita bisa berkenal lebih jelas tentunya. Baik Bapak Ibu tentunya tanpa berlama-lama dan sudah siap tentunya pena dan kertasnya. Oke, kita akan mendengarkan dengan seksama materi tentang Universitas Bangka Belitung secara khusus dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Tentunya akan disampaikan oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UBB. Pada untuk itu kepada Ibu Hesti SSI MPD kami persilakan. Suara saya terdengar. Baik Bu, cuma agak kecil Bu, boleh di ini Bu. Mungkin ada yang bocor ya. Ininya. Minta tolong bisa. Oke, bisa dibantu di mute. Baik, Baik, silakan Bu. baik, suara saya terdengar. Baik, terdengar dengan jelas Ibu. Kami Oke, persilakan terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di SMA Negeri 1 Regina Pasis ya? SMA S Regina Pasis, Bajawa ya. Ini Bajawa di daerah Sumatera ya. Kemudian ada dari SMA Negeri Makarti. Kemudian ada juga dari SMA Negeri Prabu Muli, SMA 4 Prabu Muli ya. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini ada yang sedang masih di sekolah atau bisa dikatakan ini semuanya di sekolah ya. Selamat bergabung di Zoom meeting di Untas Bangka Belitung. Semoga nanti kita bisa bertemu ya secara daring tentunya, secara offline tentunya. Baik, senang sekali kami bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Boleh dikasihkan raise hand-nya aja. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, izin kami dari Untas Bangka Belitung mencoba untuk menyapa adik-adik semuanya yang tentunya di antara kalian apa namanya bisa mengenal Untas Bangka Belitung tentunya berkat alumninya ya. Di sini kami bisa join dengan teman-teman semuanya berkat alumni dari kakak-kakak kelas kalian, ada Kak Risti, kemudian ada
Ananda Putri, begitu ya, yang asalnya dari SMA Negeri Pabung Muli, kemudian juga ada dari Makarti, yang tentunya kalian kenal mereka ya, karena baru saja selesai di tahun yang lalu. Nah, melalui kakak-kakak kalian inilah kami bisa bertemu dengan adik-adik semuanya yang ada di SMA Regina Pasis Bajawa, kemudian ada di Makarti, dan di SMA Negeri 4 Prabu Muli. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita ingin memperkenalkan Untas Bangka Belitung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di wilayah Sumatera. Atau lebih tepatnya, adik-adik mungkin mempelajari IPS, ya bahwa Kepulauan Bangka Belitung yang dulu bergabung tentunya dengan Sumatera Selatan sejak tahun 2000, Bangka Belitung itu menjadi provinsi tersendiri, ya menjadi provinsi pertama yang beridentitas kepulauan, dan sejak saat itu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung langsung berbenah dan mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya, termasuk dalam salah satunya di bidang pendidikan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pada tahun 2006, tepatnya berdirilah Universitas Bangka Belitung, yang pada waktu itu belum negeri, ya, belum negeri. Jadi waktu itu masih didirikan oleh Yayasan Universitas Bangka Belitung, yang kemudian pada tahun 2009, 2010, alhamdulillah di bawah kepemimpinan waktu itu zaman presiden kita masih Bapak SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, Universitas Bangka Belitung berubah menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bisa mungkin bisa raise hand ya. Ada yang sebelumnya sudah mengenal Untas Bangka Belitung? Boleh acungkan raise hand-nya. Nah, oke. Masih masih kesulitan ya karena ada yang bergabung ya bersama-sama. Yap. Baik, tidak apa-apa. Baik, teman-teman semuanya, izin Ibu share dulu ya eh, PowerPoint terkait dengan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru di Untas Bangka Belitung. Baik, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, sebentar. Mohon maaf, bentuknya masih dalam. Oke, baik. Eh, Teman-teman semuanya, saat ini yang jelas mungkin ini adalah masa-masa kalian mencoba untuk memutuskan terkait dengan jalan hidup yang akan kalian lalui. Eh, 2 minggu ke depan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa jadwal penerimaan mahasiswa baru lewat jalur SNBP resmi sudah dibuka. Artinya, 2 minggu yang akan datang jadi sebuah momen yang penting sekali buat adik-adik semuanya yang saat ini tentunya sudah di kelas 12 dan termasuk siswa yang eligible untuk menentukan jalan hidupnya, ya, atau menentukan masa depannya. Karena lewat jalur SNBP nanti kalian sudah mulai menempuh sebuah tahapan baru dalam kehidupan kalian dan juga termasuk dalam sejarah pendidikan yang harus kalian tempuh. Nah, teman-teman, ya, SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ini merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi. Dan UBB sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang masuk juga dalam
proses penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi ini mencoba ingin mengenalkan kepada teman-teman semuanya bahwa untuk kuliah, pilihan seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan UBB itu ada banyak, tetapi salah satu yang bisa Kak Tamir tawarkan untuk teman-teman semuanya, perguruan tinggi negeri yang tidak jauh dari tempat kalian juga, begitu ya, hanya 1 kali perjalanan, itu adalah Universitas Bangka Belitung. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa harus Universitas Bangka Belitung? Ya, oke. Beberapa hal diantaranya selain yang sudah disebutkan oleh Pak WR tadi ya, bahwa begitu teman-teman mungkin mendengar kata-kata Bangka Belitung, teman-teman sudah langsung ingat dengan timah seperti yang tadi disampaikan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu produsen timah terbesar di negara kita itu adalah di Pulau Bangka dan di Pulau Belitung seperti itu. Nah, selain itu juga Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata ya. Pada tahun 2005-2004 ini sangat terbantukan dengan meledaknya begitu ya waktu itu salah satu novel ya yang ditulis kebetulan oleh salah satu putra Belitung atau Belitong ya, dialeknya orang Belitung menyampaikan Belitong itu dengan novel Laskar Pelangi. Dan sejak saat itu eh, Kepulauan Bangka Belitung ikonik dengan negeri Laskar Pelangi seperti itu. Nah, eh, selain itu ya di UBB saat ini alhamdulillah banyak pilihan program studi. Setidaknya saat ini ada 26 program studi sarjana dan ada 1 program D3 atau diploma dan ada 3 program magister dan 1 program profesi. Nah, ketika kalian nanti kuliah di Universitas Bangka Belitung juga menyajikan atau memberikan kesempatan buat mahasiswa UBB nanti mendapatkan pengalaman pembelajaran itu di dengan nama kuliah di luar kampus. Ya, ada banyak pilihan. Ya, seperti yang kita kenal saat ini masih berlaku kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang ada setidaknya 8 pilihan program yang bisa kalian ikuti. Ada pertukaran pelajar, ada magang, kemudian ada studi independen, kemudian ada kewirausahaan, dan lain-lainnya, yang tentunya ini menjadi sebuah pilihan buat mahasiswa kita untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak semata-mata teman-teman nanti belajar di UBB saja, tetapi kalian bisa belajar menghabiskan pembelajaran di luar kampus melalui kegiatan MBKM tadi. Selain itu di UBB juga ada beberapa UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang insya Allah itu bisa menampung bakat minat teman-teman. Yang misalnya pada waktu di sekolah dulu teman-teman suka dengan kegiatan pramuka, maka insya Allah di UBB pun masih ada ya UKM pramuka. Kemudian ada teman-teman yang suka olahraga, seni, ada UKM unit kegiatan olahragaan, ada unit UKM kegiatan di bidang seni juga, di musik juga ada ya. Nah, eh, yang bisa tentunya teman-teman ikuti di luar kegiatan perkuliahan yang menjadi kewajiban buat teman-teman semuanya seperti itu. Nah, ini program studi yang tadi Ibu sampaikan bahwa saat ini di Universitas Bangka Belitung setidaknya ada 6 fakultas, ya, mulai dari Fakultas Sains dan Teknik yang di dalamnya menaungi sekitar 10 program studi, ada teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknik pertambangan, kimia, fisika, matematika, perencanaan wilayah kota, arsitektur, teknologi informasi, dan biologi. Kemudian ada Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, ya, ada agroteknologi buat teman-teman yang suka bertani, begitu ya. Kemudian ada agribisnis, kemudian ada manajemen sumber daya perairan, aquaculture, ilmu kelautan, dan perikanan tangkap. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Nah, di fakultas ini ada 3 program studi setidaknya yang dinaunginya, yaitu ada program studi sosiologi, sastra Inggris, dan ilmu politik. Berikutnya lagi ada fakultas ekonomi ya dan bisnis. Nah, saat ini kita ada 4 program studi. Ada akuntansi, manajemen, ekonomi, dan bisnis digital. Ya, ini prodi yang saat ini sedang diminati juga. Dan kemudian ada Fakultas Hukum. Ke Fakultas Hukum ini ada 2 sesungguhnya program studinya. Yang satu hanya untuk program sarjana, satunya lagi itu adalah untuk program magister. Nah, yang terakhir ini adalah fakultas yang terbaru. Ini baru saja 1 tahun, begitu ya. Karena program studinya ini juga masih baru, yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah sudah 3 tahun, atau lebih tepatnya tahun ini adalah eh, memasuki tahun ketiga untuk program studi kedokteran, dan untuk D3 keperawatan ini sudah angkatan keempat ya, sejak D3 keperawatan yang dulunya eh, di bawah Yayasan Pangkal Pinang tepat tahun 2021 ini sudah bergabung dengan UPB dan resmi menjadi bagian daripada Untas Bangka Belitung ya. Dan kebetulan kalau tidak salah eh, Kak Ananda Putri ya, ini saat saat ini menjadi mahasiswa keperawatan yang ada di Untas Bangka Belitung. Nah, nanti adik-adik semuanya bisa tanya-tanya nih sama Kak Ananda Putri, seperti apa sih kalau kuliah di D3 keperawatan seperti itu. Apa sih yang dipelajari gitu loh, dan bagaimana rasanya ketika menjalani pendidikan sebagai perawat atau di D3 keperawatan. Itu eh, program studi yang ada di Universitas Bangka Belitung. Dan kalau ditanya, apa Bu kira-kira program studi yang di UBB yang saat ini banyak diminati? Ya, setidaknya saat ini Ibu beritahu bahwa 5 program studi yang paling diminati saat ini di Universitas Bangka Belitung, yang tentunya yang pertama adalah di kedokteran. Ya, itu kedokteran merupakan salah satu program studi yang saat ini paling kekatanannya paling tinggi di UBB. Kemudian yang berikutnya apalagi? Yang berikutnya adalah teknik informasi. Ini kekatatannya juga cukup tinggi ya. Tahun kemarin sudah kekatatannya mencapai 1:12 kalau tidak salah. Kemudian yang berikutnya ada bisnis digital. Ya, bisnis digital ini program studi baru juga sudah langsung melesat begitu, sehingga kekuatannya juga sudah menyamai teknologi informasi. Berikutnya lagi ini mungkin prodi yang lama tetapi masih eksis begitu ya, kekatatannya cukup tinggi, yaitu program studi manajemen. Dan yang terakhir yang juga cukup tinggi kekatatannya adalah program studi hukum. Nah, ini dia program studi yang kebetulan saat ini semuanya memang sudah terakreditasi baik sekali ya, kecuali Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran, karena Prodi Kedokteran saat ini baru usulan untuk akreditasi karena memang D3 untuk kedokteran ini baru aja buka. Jadi tahun ini tahun kedua, tahun depan kita akan membuka baru memasuki angkatan yang ketiga seperti itu. Nah, itu dia adik-adik semuanya bocoran terkait dengan keketatan program studi ya yang ada di Universitas Bangka Belitung yang favorit apa aja. Nah, berikut ini adalah UKM yang sudah disampaikan tadi. Ada setidaknya saat ini 14 UKM yang bisa mengcover minat bakat teman-teman semuanya. Seperti itu. Mulai dari pramuka, seperti yang tadi udah disampaikan, ada seni, ada pers, ada olahraga, ada musik, ya, gema harmoni kalau di sini namanya. Kemudian ada kewirausahaan, ada juga diving, ya, karena banyak anak-anak, atau lebih tepatnya kami punya fakultas yang berhubungan dengan perikanan, sehingga banyak teman-teman yang langsung mendirikan UKM tersendiri untuk yang suka dengan renang, begitu ya. Kemudian ada AKM, ada LDK, ada marching band, ada PMI, ada fotografer, ada juga pencinta alam, dan juga terakhir ada resimen mahasiswa. Oke. Nah, eh, berikutnya kalau terkait tadi ya, kalau tadi Pak WR1 sudah menyampaikan bagaimana sih posisinya UBB secara umum, begitu ya,
terkait dengan peringkatnya di berdasarkan EduRank begitu ya. Saat ini alhamdulillah Universitas Bangka Belitung secara perguruan tinggi juga udah bisa menempatkan atau mensejajarkan dengan universitas yang sudah cukup lama begitu ya. Nah, ini juga tentunya juga didorong dengan prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa UBB. Yap. Ada tahun kemarin itu Kak Mona Novelli ya yang menjadi debater di tim NUDC. Ya, NUDC itu sebuah debat berbahasa Inggris ya, yang beliau ini menjadi salah satu pemenang di tingkat wilayah. Ya, kemudian yang berikutnya lagi ada teman-teman atau lebih tepatnya kakak kelas kalian yang kemarin di PMW, bukan PMW, di KMI ya, itu masuk menjadi salah satu tim atau mendapatkan peringkat 2 untuk eh, kewirausahaan begitu ya. Di sini namanya tim Abon Top Queen. Jadi mereka membuat sebuah produk namanya nama jual Abon Top Queen begitu ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin masuk atau mendapatkan peringkat kedua begitu ya dalam ajang KMI Award atau kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Dan banyak lagi prestasi-prestasi lain yang sudah didapatkan oleh mahasiswa UBB. Nah, saat ini kondisi kampus itu sendiri bagaimana? Saat ini adik-adik semuanya setidaknya ada 384 eh, apa namanya? 34 dosen yang saat ini bergabung dengan Universitas Bangka Belitung ya. Dan kemudian ada tendik sebanyak 183. Nah, dosen yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung ini mereka berasal dari lulusan universitas-universitas di dalam maupun dari luar negeri ya. Setidaknya kalau dari luar negeri itu ada yang lulusan Jepang, kemudian ada yang lulusan Malaysia, ada yang lulusan Taiwan, begitu ya. Ada juga yang lulusan Australia. Dan masih banyak lagi lulusan-lulusan lain. Bahkan ada yang terakhir kemarin itu adalah yang lulusan dari India, Inggris, dan Amerika juga tentunya seperti itu. Nah, eh, pangsa pasarnya atau lebih tepatnya alumni-alumni yang ada di UBB saat ini udah bekerja di mana saja teman-teman semuanya ini angka tracer study alumni Untas Bangka Belitung yang sudah berhasil begitu ya, yang sudah berhasil langsung bekerja. Pada tahun 2024 kemarin, dari 1012 lulusan Universitas Bangka Belitung yang sudah terserap langsung ke dunia kerja 60,9%. Kemudian yang berusaha itu ada sebanyak 8,49% dan yang melanjutkan studi ke S2 juga cukup banyak yaitu sebesar 2,35%. Jadi teman-teman jangan khawatir begitu ya untuk serapan di dunia ketenaga kerjaan untuk mahasiswa alumni UBB juga saat ini cukup tinggi sekali. Ya, ada yang sudah langsung bekerja, ada juga yang mereka juga berdikari menjadi seorang wirausahaan, dan ada juga yang menjadi seorang atau melanjutkan ke studi S2-nya. Nah, kemudian bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di kampus? Ada semuanya, alhamdulillah saat ini Universitas Bangka Belitung memiliki 2 kampus, yaitu ada kampus di Balunijuk dan ada juga kampus yang di daerah Air Hitam. Nah, kebetulan untuk daerah Air Hitam ini menjadi base camp-nya teman-teman yang ada di FKIK. Sedangkan fakultas yang lainnya itu ada di kampus Balunijuk ya. Dan kampus Balunijuk ini ada sekitar 148 hektar ya, yang tentunya saat ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam sarana prasarana, mulai dari fasilitas perkuliahan, ya seperti ruang kuliah, kemudian ruang laboratorium tentunya, kemudian ruang pertemuan, sarana olahraga, ini juga sudah dipenuhi di dalam kampus ini. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa UBB karena termasuk sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, maka untuk sistem penerimaan mahasiswa barunya juga tergabung dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikoordinatori oleh BP3. Nah, setidaknya ada 3 jalur ya penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan di UBB. Yang pertama ada jalur SNBP atau berdasarkan prestasi.
ada yang berdasarkan SNBT atau berdasarkan tes, dan yang terakhir adalah ada seleksi mandiri. Ya, yang ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh UBB secara mandiri maupun bersama-sama secara kolektif eh, melalui konsorsium BKSPTN wilayah Barat. Nah, untuk kotanya berapa di tiap-tiap jalur ini? Tentunya saat ini yang paling besar adalah di jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Tetapi buat teman-teman yang sudah masuk dalam eh, siswa eligible, jangan khawatir, kami pun menerima mahasiswa di jalur prestasi dengan kuota sebesar 30%. Sisanya baru nanti kami lakukan jaring lewat jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Nah, teman-teman tentunya eh, yang sudah siap tempur memperjuangkan perguruan tinggi idamannya atau prodi idamannya sangat paham sekali sudah dengan jadwal ya, dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru khususnya di SNBP dan SBT. Nah, teman-teman, hari ini sudah memasuki tentunya detik-detik akhir buat sekolah menuntaskan ya akun SNPNB sekolahnya. Jadi tepat nanti jam 23.59 kegiatan pembuatan akun sekolah itu sudah harus selesai. Nah, berikutnya adalah masaknya nanti buat teman-teman semuanya untuk melakukan pendaftaran apa namanya di jalur SNBP seperti itu. Nah, ini adalah timeline-nya ya, waktunya. Untuk SNBP itu tidak lama ya, dari 13 Januari sampai 18 Februari. Mohon maaf, ini bukan 13 Januari tapi 4 nantinya, ini kalau registrasinya ya. Tapi nanti untuk pendaftaran SNBP-nya mulai sudah di tanggal 4 besok, 4 Februari sampai tanggal 18 Februari. Jadi hanya sebentar waktunya, 2 minggu buat teman-teman semua mendaftar. Jadi pastikan kalau teman-teman yang siswanya kalian sudah disampaikan oleh guru termasuk siswa eligible sudah bikin akun ya. Sudah bisa bikin akun sebenarnya dari sejak tanggal 13 Januari. Hanya mungkin ada yang belum karena sekolahnya belum selesai registrasinya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membuat akunnya dan silakan untuk mulai melakukan pendaftaran nantinya pada tanggal 4. Kemudian untuk jalur SNBT-nya jangan lupa sekarang juga sudah dibuka untuk registrasinya sampai nanti tanggal 27 Maret. Nah, ini dia tentunya yang SNBP ya. Teman-teman tentunya juga sudah diberitahu oleh gurunya masing-masing begitu ya bahwa untuk jalur SNPP memang tidak semua siswa bisa mengikutinya ya. Hanya 40% untuk sekolah yang akreditasinya A begitu ya, yang bisa mengikutinya dari jumlah keseluruhannya, sedangkan untuk yang akreditasi B ini hanya 30%, sedangkan akreditasi C ini hanya 25%. Nah, tentunya karena jalur SNBP terbatas, buat teman-teman yang termasuk siswa eligible, tolong betul-betul sekali kalian untuk memanfaatkan peluang yang sudah kalian dapatkan ini dengan baik. Begitu. Nah, ini ketentuan yang tadi Ibu sampaikan. Berikutnya adalah SNPT. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak termasuk jalur apa namanya siswa eligible? Jangan khawatir, masih ada SNBT atau seleksi nasional yang berdasarkan tes. Nah, kalau SNBT ini sering Ibu sampaikan sebagai ini adalah salah satu pertarungan jalur bebas, begitu ya. Kenapa? Karena selain semuanya bisa ikut dalam apa namanya dalam tes ini, eh, tidak hanya kalian saja atau tidak hanya lulusan 2025 yang saat ini kalian menduduki kelas 12, tapi kakak-kakak kelas kalian dulu yang lulus tahun 2003, 2024, yang saat ini mereka belum beruntung mendapatkan perguruan tinggi negeri, mereka masih diberikan kesempatan untuk eh, apa namanya masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBT. Makanya seringkali saya menyampaikan kalau SMBT ini adalah partai bebas, karena siapa saja mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkannya. Seperti itu. Ya, jadi tarung bebas. Tinggal ayo, semuanya berjuang untuk belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah. Itu pasti akan ada jalan atau mimpi kalian bisa tercapai. Nah, ini untuk SNBT. Ya, untuk SNBT ini
mengalami perubahan daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu ada 2 gelombang, tapi untuk tahun ini hanya 1 gelombang saja. Ya, jadi kalian harus betul-betul memilih dan memanfaatkannya dengan baik. Nggak perlu jauh-jauh. Silahkan kalian, walaupun kalian misalnya nanti, Bu, kami mau ngambil UBB, tapi kami nggak punya biaya mau ke UBB. Nah, ini dia teman-teman. Ya, jalur SNBT bukan berarti ketika kalian mau masuk UBB, kalian harus tes di UBB atau tes di Bangka Belitung. Silakan, kalian bisa tes di wilayah manapun yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal adik-adik semuanya. Kalau teman-teman semuanya saat ini berada di Palembang atau di daerah wilayah Sumatera Selatan, teman-teman semuanya bisa ikut di Universitas Sriwijaya lokasinya ya atau di kampus Unsri. Karena Unsri menjadi salah satu perguruan tinggi negeri penyelenggara SNBT juga seperti itu. Jadi tidak perlu nyebrang ke Bangka Belitung. Begitu pula ketika kalian misalnya ada mengambil perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa sana atau yang ada di Pulau Kalimantan sana. Kalian tidak perlu jauh-jauh memilih atau mendatangi perguruan tinggi tersebut. Kalian cukup mendaftar dan mengikuti apa namanya mengikuti tesnya di universitas yang terdekat. Ya. Nah, ini catat tanggalnya tanggal 23 sampai tanggal 3 Mei. Ini waktu ujiannya, ya. Jadi nanti kalian lupakan waktu pendaftarannya. Nah, berikutnya, ketika kalian nantinya tidak bisa masuk lewat jalur SNBP, jalur SNBT juga tidak jebol, jangan bersedih hati dulu. Masih ada jalur terakhir yaitu jalur mandiri. Ya, tidak hanya di perguruan tinggi lain, UBB pun seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa UBB pun menyelenggarakan seleksi masuk lewat jalur mandiri. Nah, untuk di UBB apa saja jalur mandirinya? Yang pertama adalah UBB bergabung dengan perguruan tinggi di wilayah barat. Ya, setidaknya kalau nggak salah saat ini ada 32 perguruan tinggi negeri yang bergabung dalam SMPTN Barat. Jadi perguruan tinggi SMPTN Barat ini adalah seperti SNBT, tetapi pilihan perguruan tingginya tidak terlalu banyak, hanya perguruan tinggi yang ada di wilayah barat saja dan sebagian Pulau Jawa. Jadi kalau di Sumatera itu ada Unsia, ya kemudian kalau nggak salah kemarin ada USU dan seterusnya, ada Unila, kemudian ada Bengkulu, begitu ya. Unsri kalau tidak salah tahun ini juga udah bergabung, ya. Dan daerah Jawa juga ada. Daerah Jawa ada Untirta, begitu ya. Kemudian IPB juga sudah bergabung tahun ini. Kemudian ada Unsil Siliwangi, ya. Jadi setidaknya ada 32 perguruan tinggi negeri yang saat ini bergabung dengan SNPTN Barat. Kemudian yang berikutnya, ini ada Mandiri Jalur Talenta. Jadi ini adalah eh, jalur yang diberikan. Oh ya, jalur yang diberikan kepada mahasiswa atau lebih tepatnya kepada anak-anak yang berasal dari Bangka Belitung yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau ini kuotanya hanya sedikit, begitu ya. Satu program studi hanya satu, dan ini juga diperuntukkan untuk siswa-siswi yang berasal dari Bangka Belitung. Nah, jalur yang terakhir apa? Jalur terakhir adalah jalur UTBK, yaitu ini adalah seleksi berdasarkan hasil nilai ujian tulis berbasis komputer. Jadi nanti kalau teman-teman sudah ikut SNBT tapi belum lolos, nah teman-teman nanti akan mendapatkan nilainya. Kalian nggak perlu khawatir, gitu ya. Kalau kalian belum lulus, maka kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke UBB hanya lewat nilai ini saja. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk ikut ujian. Kalian hanya cukup mendaftarkan diri dengan menggunakan nilai UTBK ini saja. Jadi nggak perlu lagi tes-tes, ya. Cukup dengan nilai yang sudah kalian dapatkan. Baik, itu. Nah, ini untuk talenta, rinciannya lebih jauh. Nah, ini adalah info penting SNBP dan SMBT tahun 2025. Jangan lewatkan ini, catat, kalau perlu ditempel. Ya. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, pembukaan akun. Yang pertama kali tentunya kalau kalian ingin daftar, kan harus buka akun. Maka akun SNPMB ini sudah dibuka sejak tanggal 13 Januari kemarin. Ya, seperti itu. Dan untuk SNBP itu berakhir nanti tanggal 18 Februari.
Tetapi pendaftarannya itu nanti sudah bisa mulai tanggal 4 ya sampai tanggal 18. Nah, untuk pengumumannya nanti akan sudah dimulai atau akan diumumkan pada tanggal 18 Maret. Sedangkan untuk registrasi eh, SNBT masih sama, ini terbuka sampai terakhir tanggal 27 Maret. Dan pendaftarannya tetapi baru mulai nanti di tanggal 11 ya. Jadi setelah SNBP atau apa namanya pendaftaran ulang SNBP baru kemudian dilakukan pendaftaran UTBK. Kemudian pelaksanaan UTBK seperti yang tadi Ibu sampaikan itu akan dimulai tanggal 23 sampai tanggal 30. Dan pengumumannya itu akan diumumkan pada tanggal 28 Mei jam 3. Nah, eh, yang perlu ditekankan nantinya adalah masalah registrasi ulang. Buat teman-teman yang eligible dan ternyata kalian lulus nantinya, pastikan diri kalian untuk registrasi ulang. Makanya saran Ibu, ketika kalian nantinya menilai SNBP atau masuk lewat jalur SPM, pastikan bahwa prodi yang kalian pilih adalah prodi yang betul-betul kalian impikan atau yang kalian inginkan. Jangan pernah coba-coba ya. Kenapa? Konsekuensinya kalau kalian tidak mengambil ya ketika kalian dinyatakan lulus dan kalian tidak registrasi ulang, maka pupus sudah harapan kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tidak ada jalur lain kalau kalian pengen meneruskan ke perguruan tinggi kecuali kalian harus kuliah di swasta seperti itu. Ya, itu titip pesannya itu aja. Nah, berikutnya bagaimana dengan perkuliahan yang ada di UBB? Teman-teman, UBB menganut pembiayaan dengan menggunakan uang kuliah tunggal. Ya, yang dibayarkan itu hanya satu kali. Apa sih uang kuliah tunggal, Bu? Uang kuliah tunggal ini adalah biaya kuliah yang kalian harus bayarkan selama satu kali dalam satu semester yang mencakup biaya SPP, uang lab, biaya KKN, wisuda, dan lain-lainnya. Artinya apa? Ada kata-kata tunggal di situ yang menyatakan atau yang menguatkan bahwa untuk mahasiswa tidak akan pernah ada lagi pemungutan kecuali UKT ini saja. Jadi kalau misalnya nanti ada tengah-tengah waktu, misalnya kalian mendapatkan informasi atau ada tagihan dari prodi kalian atau di jurusan kalian, kami bisa pastikan bahwa apa namanya pengambilan uang tersebut adalah ilegal. Kenapa? Karena biaya kuliah kalian sudah cukup dibayarkan satu kali saja di awal semester dan itu sudah mencakup biaya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, berikutnya, UKT yang ditetapkan untuk setiap orang tentunya nanti berbeda-beda. Ya, seperti yang kalian sudah lihat di sini rentangannya itu ada 8 tingkatan levelnya mulai dari UKT 1 sampai UKT 8. Paling tinggi 4.550. Nah, eh, UKT ini akan dikenakan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, wali atau orang tuanya. Oleh karena itu, biasanya ketika kalian melakukan registrasi ulang, itu akan kami mintakan data-data yang diantaranya adalah berupa pendapatan yang diperoleh oleh keluarga atau orang tua atau walinya seperti itu. Makanya nanti kalau kalian ternyata cek teman kok dapat UKT segini, cek teman satunya lagi kok dapat UKT-nya gini, berbeda dengan teman-teman semuanya, ini karena ada hitung-hitungan ya seperti itu ya. Jadi tidak pukul rata semuanya 3 juta, semua 4 juta, tidak ya. Tetapi ini akan bergantung dengan ekonomi keluarganya. Nah, selain UKT, teman-teman jangan khawatir, UBB pun menyediakan berbagai macam beasiswa. Sebagai perguruan tinggi lain, kita juga ada KIP kuliah yang memang beasiswa ini adalah beasiswa pemerintah, begitu ya dari pusat. Makanya UBW pun sebagai salah satu perguruan tinggi negeri mendapatkan jatah terkait dengan KIP kuliah. Setidaknya saat ini ada sekitar jatahnya atau kuotanya itu ada sekitar 20% lebih dari jumlah mahasiswa baru di tiap angkatannya. Seperti tahun 2024 kemarin, setidaknya ada 309 mahasiswa penerima KIPKA dari 1.300 2.300 mahasiswa baru yang masuk ke UBB begitu ya. Jadi kurang lebih 15%-an itu masuk UBB lewat jalur KIPKA. Berikutnya lagi ada beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi. Ada beasiswa unggulan, ada BI,
Ada kemudian beasiswa Jarum, Vanguard, dan seterusnya. Selain tentunya juga ada beasiswa-beasiswa yang berasal dari pemerintah daerah ya, seperti Pancakarsa Bogor. Ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa kita yang berasal dari Kota Bogor. Begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan pemerintah-pemerintah daerah juga meluncurkan beasiswa-beasiswanya. Silahkan teman-teman bisa mencari informasi itu. Nah, sedangkan untuk KIPKA, teman-teman, Ibu titip, jangan kalian terlewatkan. Bukan berarti ketika kalian sudah dinyatakan sebagai penerima KIP sekolah, maka secara otomatis saya pasti akan dapat KIP kuliah. Tidak, tidak seperti itu. Kalau memang kalian ingin mendaftarkan diri kalian lewat KIP kuliah, maka kalian pun harus register ulang kembali terkait dengan KIP kuliah, dan kalian pun nanti harus mendaftar lewat jalur KIP kuliah. Ya, ketika pendaftarannya nanti di SNBP maupun SNBT. Jangan lewatkan itu. Nah, terakhir untuk informasi, silahkan teman-teman untuk bisa mengikuti IG-nya UBB, kemudian TikTok-nya UBB maupun medsosnya yang lain. Silahkan ya, ini daftar alamat medsosnya UBB. Begitu. Nah, silahkan nanti untuk mengetahui peminatan daripada kalian, untuk kami juga bisa mengetahui bagaimana sejauh mana minat yang dipunyai oleh adik-adik. Boleh nanti ini di-scan. Silahkan mungkin kalau misalnya mau di-scan dulu. Baik, kami persilakan kepada para siswa dapat scan barcode yang sudah ditampilkan di layar. Kuesioner peminatan siswa boleh melalui handphonenya atau boleh jika seandainya belum sempat saat ini boleh difoto dulu. Jadi nanti ketika ada waktu senggang pas jam istirahat mungkin bisa ditindaklanjuti nantinya, bisa diisi. Boleh, Bu Jui, kalau misalnya itu silahkan untuk ada teman-teman yang mau bertanya. Baik. Untuk para siswa, baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Hesti luar biasa Bu Hesti atas pemaparannya terkait penerimaan mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Baik, tentunya sebelum teman-teman para siswa, tentunya sudah ada nih di benak kalian pertanyaan-pertanyaan terkait UBB atau jalur masuk UB seperti apa. Dan tentunya terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hesti, jalur, kemudian penerimaan mahasiswa baru, tanggal-tanggal penting, kemudian biaya, kemudian beasiswa, itu sudah menjadi catatan penting bagi adik-adik semuanya. Nah, nanti juga kami akan ada kuis Kahoot. Nanti teman-teman juga bisa kami berikan souvenir cantik bagi nanti akan terpilih eh, siswa yang sudah eh, menjawab pertanyaan dengan benar. Baik, sebelum teman-teman mungkin para siswa em, menulis pertanyaannya atau mengumpulkan pertanyaan, dan di sini kamu sudah melihat bergabung Ibu Elisa Irawati, mungkin dari SMA mana Bu? Boleh, boleh open mic Ibu, perkenalkan dari sekolah mana? Mungkin Bu Elisa Irawati Tanjung. Kami persilakan Ibu, boleh perkenalkan dari sekolah mana Ibu? Atau dari SMA 4 Prabu Muli 2? Dari pihak guru atau kepala sekolah yang bergabung, kami persilakan sambil menunggu. Jika belum bergabung, boleh kami persilakan kepada teman-teman siswa untuk mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat atau raise hand. Dapat kami jawab satu-satu pertanyaannya. Baik, kami persilakan bisa raise hand atau open mic. Baik, kami sampaikan kembali bahwa UBB berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat di dua lokasi tentunya di Pangkal Pinang dan di Desa Balun Ijuk. Ada yang sudah pernah ke Bangka Belitung belum nih? Karena Bangka Belitung ini selain terkenal dengan timahnya juga dengan pantainya yang indah mempesona. Baik, teman-teman siswa sepertinya banyak yang sudah berkumpul dalam satu ruangan ya di lab mungkin bisa mengajukan pertanyaan terkait informasi yang telah disampaikan dari Bu Hesti. Apakah sudah ada yang mengisi barcode untuk peminatan? Atau di sini sudah ada nih ancang-ancang mau masuk UBB prodi mana? Kita juga ada prodi kedokteran loh dan peminatnya luar biasa.
Peminatnya menjadi peringkat pertama, Bu ya, peminatan di UBB. Iya, iya. Bu Jui mungkin ini apa namanya juga tadi ya Kak Ananda Putri ya. Iya, tadi Ananda Putri izin Bu karena jaringannya putus nyambung, Oh jadi begitu. ya Kalau terlempar. PST Iya, Resti apakah masih bergabung? Iya, sepertinya karena jaringan Bu mereka kan tadi sekarang ini ada ya, mungkin masih di ini ya. udah Tadi putus lagi sempat mungkin ya. bergabung. Baik, mungkin dari Bu Elisa Irawati Tanjung boleh kami kenal dari sekolah mana Ibu? Tadi saya lihat sudah bergabung, apa sudah dipanggil ya dari kegiatan lainnya. Baik, teman-teman siswa mungkin ada yang mau bertanya terkait informasi seputaran UBB atau jalur masuk Preman Maso Baru. Sudah ada ancang-ancang belum nih? Mau masuk prodi mana? Baik, UBB ini adalah kampus negeri terbesar di Kepulauan Bangka Belitung dan alhamdulillah sudah masuk ke 19 tahun. Ya, dari tahun 2006. Baik, jika ada pertanyaan mungkin seputaran UBB, bisa cek media sosialnya UBB, Bapak Ibu. Sepertinya lagi pada kegiatan semuanya ya, menyambi. Iya, semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami ya, bisa menarik teman-teman minat semuanya dari SMA Negeri 4 Prabu Muli. Iya, baik teman-teman siswa dari SMA 4 Prabu Muli dan SMA Negeri 1 Mekartajaya. Saat lagi kita akan adakan permainan game kahot, dan tentunya akan ada souvenir cantik dari UBB. Nah, jangan kemana-mana, tetap bergabung terus di layarnya Zoom Meeting hari ini. Terima kasih yang masih stay tune ya di layarnya Zoom Meeting, karena kita akan ada kahot, tentunya akan dipandu oleh tim dari UBB, tentunya Ibu Hanifah. Bu Hanifah, apakah masih standby? Iya, Bu Jui, saya yang akan share, Bu. Baik, silakan Bu Ulfa. Baik, semuanya mohon tetap berada di belakang layar karena kita akan bermain nih. Refresh sejenak mungkin di pagi hari buat para siswa, dan ini adalah game Kahoot. Sudah pernah buka belum game Kahootnya? Sudah pernah? Baik, bagaimana Bu Ulfa? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Apakah sudah Baik, terlihat, Bu? belum, lagi loading sepertinya. Baik, sudah muncul Bu Ulfa. Baik teman-teman, apakah sudah pernah bermain dengan game Kahoot? Baik, bisa browser ya. Kahoot, Kahoot. Bisa di search di browsernya, dan silakan jika sudah tampil masukkan pin gamenya. Oke, kami akan mempersilakan Bu Ulfa untuk memandu selanjutnya untuk permainan game Kahoot. Kami persilakan Bu Ulfa. Baik, terima kasih Bu Jui. Selamat pagi teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di link Zoom ini, mohon untuk mengunjungi link Kahoot, kemudian memasukkan PIN yang ada pada layar Zoom ini. Untuk PIN-nya 860143. Mohon izin Bu Jui, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bu Ulfa? Mungkin teman-teman siswa lagi ini cari wifi kayaknya.
Ya, mudah-mudahan di sekolah sudah tersedia wifi wifi ya di sekolah ya. Jadi bisa mengakses eh, internet atau nggak boleh pegang gadget nih di sekolah. Ya, silakan teman-teman bagi yang sudah mengunjungi link Kahoot-nya boleh untuk memasukkan PIN-nya. Kita main games ya. Baik, sudah dua orang ya Bu Ulfa ya. Ayo yang lain boleh ditunggu ya. Kita main kahot dulu. Nanti kita akan dapat souvenir cantik ya Bu Ulfa ya. Iya, betul Bu. Ayo teman-teman yang lain ini sudah join 3 orang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, udah lumayan banyak yang join, udah 5 orang. Yang lain teman-teman boleh join kuisnya. Oke, kita mulai sekarang atau bagaimana Bu Jui? Baru 5 orang ini yang join. Iya Ibu, masih sedikit ya. Bu Elisa Iya, Irawati boleh Bu, Ibu dari sekolah mana Bu? Bu Elisa boleh kita sapa dulu sambil menunggu teman-teman siswa yang bergabung di permainan game kahotnya. Silakan Ibu Elisa. oke, udah 9 orang yang join. Yang lain boleh join. Bu Elisa mungkin bisa dari open mic Bu Elisa. Dari sekolah mana biar kita menyapa terlebih dahulu perwakilan dari dosen guru Bu ya. Semoga teman-teman dari SMA 4 Prabu Muli masih stay tune terus di layar. Udah 10 orang ya Bu Ulfa ya. Iya, betul Bu Jui. Ya, ayo Masih kita yang lain tunggu ditunggu sampai ya. ya.
Kita tunggu sampai jam berapa nih, Bu? Pukul berapa nih, Bu? Kita tunggu sampai Ya, 10.25 mungkin ya, Bu. 10.25, 1 menit lagi. Oke, kita tunggu ya. Karena dari UBB sendiri telah menyiapkan souvenir cantik nih, Bu Ulfa. Iya, lumayan sekali ya souvenir cantik Iya, dari UBB. iya. Tapi mudah-mudahan nanti langsung terima UBB ya, Bu. Amin. Amin. Udah 11 orang yang join, mungkin boleh kita mulai ya, Bu Jui. Oke, udah semakin bertambah, kita tunggu sebentar lagi ya. Baik, betul sekali. Semakin bertambah, mungkin dia lagi cari wifi nih, Oh mahasiswanya nih. iya. Oke, atau baru mengambil handphonenya di dalam tas, mungkin ya, Bu Ulfa ya. Karena mungkin Iya. beberapa sekolah yang tidak mengizinkan para siswa itu untuk memegang gadgetnya di sekolah. Nih ada siapa saja nih, Bu Ulfa yang sudah join? Udah ada 12 orang, Bu. Dari SMA Oke. 4, kemudian dari SMA 1. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, Bu, sebentar lagi. Iya, ada si Imut. Aduh, gimana sih orangnya? Pasti imut sekali ya. Mungkin boleh kita mulai, Bu Jui, atau bagaimana? Boleh, silakan Bu Ulfa. Oke, kita Mengingat mulai waktu ya. karena hari ini ada Jumat dan terbatas sekali ya. Oke, kita mulai ya, Ya, teman-teman. baik. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Mungkin boleh dibaca, Bu, Oh, pertanyaannya. pertanyaannya, oke. Oke, siap. Pertanyaan pertama, di mana lokasi Universitas Bangka Belitung? Sudah ada yang menjawab 5 orang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, skor sementara dari Rifai SMA Negeri 1. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan Universitas Bangka Belitung berdiri? Boleh dijawab, teman-teman? Oke, ada 4 orang yang betul menjawab. Skor pertama dipimpin oleh Ismet. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berapa jumlah fakultas di Universitas Bangka Belitung? Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Udah ada 10 yang menjawab ya. Oke, ada Oke, skor sementara disusul oleh si Imut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Salah satu prodi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kecuali, oke, silakan teman-teman boleh dijawab pertanyaannya.
Oke, kita cek skor sementaranya. Di si Ismet menyusul si Imut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan souvenir dari Universitas Bangka Belitung? Berapa jumlah dosen di UBB? Oke, silakan teman-teman. Pertanyaannya, oke, ada 3 orang yang menjawab yang benar ya. Oke, skor peringkat pertama dipimpin oleh si Ismet. Kemudian untuk juara kedua, Riko dengan skor 2249. Kemudian peringkat ketiga, Rifai dari SMA Negeri 1 dengan skor 1711. Selamat kepada Ismet. Baik, selamat ya kepada 3 pemenang dari permainan game card hari ini. Yeay, tepuk tangan dong buat 3 pemenang dari game card. Terima kasih buat Ismet. Boleh open open kamera dong, Ismet. Atau boleh raise hand-nya biar tahu nih. Dapat souvenir cantik dari UBB, kemudian dari Riko dan Rifai dari SMA Negeri 1 Makarti Jaya. Selamat Oke, ya. selamat kepada pemenang yang akan mendapatkan souvenir dari Universitas Bangka Belitung. Iya, terima kasih Bu Ulfa telah memandu untuk permainan game Kahoot hari ini. Luar biasa. Dan bagi yang belum beruntung, semoga lain kali kita bisa bermain kembali ya. Dan tentunya banyak sekali game-game menarik yang akan kita tawarkan kepada teman-teman semua. Apalagi jika nanti sudah bergabung di UBB. Baik, teman-teman semua, termasuk dari Ismet, Riko, Rifai, dari SMA Negeri 1 Mekarti Jaya, selamat sekali lagi. Nanti untuk souvenir cantiknya akan kami kirimkan segera, tapi hubungin Humas UBB ya. Jadi kalian bisa tahu nih nanti ngirimnya ke sekolah mana. Untuk Ismet dari sekolah mana ya? Boleh di chat ya, atau boleh menghubungi humasnya UBB. Untuk Ismet, Riko, dan Rifai SMA Negeri 1 Mekarti Jaya. Oke, nanti ditunggu ya souvenir cantiknya dari UBB, teman-teman dari SMA Negeri 1 Mekarti Jaya maupun dari SMA Negeri 4 Prabu Muli. Baik, terima kasih Bu Ulfa sekali lagi sudah memandu game Kahoot hari ini. Oke, luar biasa Terima kasih pertanyaannya. Bu Jui Ya, baik, terima kasih Bu Ulfa sekali lagi. dan teman-teman. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung. Oh, ada yang nggak tahu ya peraturannya ya? Nanti kita belajar lagi ya. Nanti bisa browsing cara-caranya. Baik, untuk saat ini sudah kita cukupkan sampai sampai game Kahoot. Mungkin teman-teman yang masih join ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk kegiatan hari ini. Silakan. Baik, Bu Elisa Irawati Tanjung mungkin. Ibu, boleh Ibu dari pihak sekolah mewakili memberikan sambutan sedikit Ibu, arahan. Apakah bisa open mic Ibu Elisa? Kita hai dulu sama Bu Elisanya. Oke Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Elisa. Akhirnya Ibu. Kayaknya sibuk bener ya Bu ya. Iya, Tapi kami Bu. sangat senang sekali ya Bu, karena dari pihak sekolah antusias sekali sudah memfasilitasi para siswanya untuk mengikuti Zoom dari UBB pagi hari ini Ibu. Baik Ibu, boleh dong Bu tanggapannya Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini Ibu. Saya persilakan Ibu Elisa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu ya Ibu. Eh, Nama saya Elisa Irawati Tanjung, guru dari SMA Negeri 3 Sibolga. Iya si Saya dapat Olga, ya selamat dari bergabung Ibu. Sibolga, Sumatera Utara Ibu. Hmm, Jadi kami dapat informasi ini, ada Zoom hari ini yang dilaksanakan oleh UBB.
Itu dari mantan siswa kami, Ibu. Dari Iya. alumni SMA Negeri dari alumni SMA Negeri 3 Sibolga yang saat ini sudah menjadi mahasiswa di UBB, Ibu. Nah, kita masih sering komunikasi lewat WA. Nah, kemarin kita dikasih informasi oleh oleh mahasiswa yang sekarang sudah jadi mahasiswa UBB yang alumni dari sekolah kami. Sehingga pagi ini juga saya dikontak oleh alumni siswa kami tersebut untuk mengikuti Zoom ini, Bu. Saya senang sekali mengikuti Zoom ini sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang UBB yang bisa nanti saya sampaikan juga kepada siswa-siswi kami yang berminat nantinya ingin mengikuti jejak dari kakak-kakak kelas sebelumnya untuk masuk ke UBB, Bu. Jadi senang sekali mengikuti Zoom ini, Ibu, sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang UBB. Kedengaran suara saya, Ibu? Baik, terdengar dengan jelas, Ibu. Nah, Masih kedengaran ya, mendengarkan Bu. dengan sesama Ibu. Terima kasih, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Elisa Irawati Tanjung SPD dari SMA Negeri 3 Sibolga. Baik, kami telah menyampaikan surat dan informasi kegiatan ini kepada mahasiswa kami atas nama Monica Wulan, Ya, benar, Bu. merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Sibolga, dan saat ini Wulan merupakan mahasiswi yang lulus jalur SNBP pada tahun 2024, dan sekarang ini mahasiswa kami mengambil prodi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Fakultas Sains dan Teknik UBB. Ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Mungkin para siswanya belum bisa bergabung Bu ya? Atau ada yang bergabung Bu? Kebetulan ini jam KBM, Bu, kegiatan belajar mengajar. Jadi kita udah share juga sama siswa tadi informasinya. Jadi bisa dibuka secara mandiri gitu, Bu. Informasinya. Mereka bisa mengikuti secara mandiri. Tapi saya tidak bisa apa namanya, Bu, mengetahui ada berapa mereka yang mengikuti hari ini. Karena kita tidak lakukan Zoom secara ini, Bu. Apa namanya? Tidak kita koordinir untuk bersama-sama mengikuti Zoom-nya. Jadi kita share saja di grup. Karena kebetulan jam 9 pagi, Bu, KBM sedang berlangsung. Baik Ibu. Jadi kalau bisa ngasih masukan, Bu, lain kali kalau ada Zoom seperti ini, itu di jam ketika siswa sudah selesai melakukan KBM gitu. Kalau bisa gitu. Baik, terima kasih Bu Elisa. Sebelumnya juga di dalam surat kami juga kami sampaikan, jikalau seandainya sekolah juga akan menentukan waktu tersendiri, kami akan sangat welcome sekali Ibu. Dan seandainya pun dari SMA Negeri 3 Sibolga mau menjadwalkan ulang untuk pertemuan bersama anak-anaknya, kami sangat dengan senang hati Ibu terbuka. Baik, terima kasih Bu Elisa. Tentunya luar biasa dari perwakilan sekolah SMA Negeri 3 Sibolga. Semoga selalu sehat Ibu. Dan mohon maaf karena telah jam mengajar ataupun aktivitas di sekolahnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin para siswa yang masih stay tune di layar Zoom, kami persilakan jika ada yang mau bertanya, mengingat inilah hari Jumat, mungkin ada aktivitas lain yang akan dilakukan, terutama akan melaksanakan sholat Jumat. Baik, dan jikalaupun tidak ada, bisa memantau untuk media sosialnya Universitas Bangka Belitung, karena informasi yang lebih jelas dan lebih detail akan kami sampaikan di media sosialnya UBB. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di acara hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Bu Elisa ya, dan juga para siswa dari SMA Negeri 1 Mangarte Jaya dan SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 Prabu Mulih bisa bergabung kembali, dan semoga nanti para siswanya sangat-sangat antusias untuk memilih UBB sebagai jalur masuk prioritasnya.
Baik, Bapak Ibu, senang sekali saya Juta Fitria dan juga seluruh rekan-rekan di UBB senang sekali menerima Bapak Ibu untuk bergabung di Zoom meeting. Terus untuk Bapak Ibu tim kreatif, Bu Hesti, Pak Nanang, dan juga Bapak Ibu guru yang telah bergabung. Terima kasih, salam sehat semuanya, terus berkarya dan kami menginformasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk registrasi akun sekolah. Jadi Bapak Ibu mohon diingatkan kembali karena hari ini adalah registrasi akun sekolah dan sampai pukul 15 atau pukul 3. Dan bagi para siswa nanti akan dilanjutkan dengan pendaftaran akun siswanya sampai dengan tanggal 18 Februari ya. Dan untuk pendaftaran SNBP itu dimulai pada tanggal 4 Februari. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dan kita akhiri dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, saya Juta Fitria pamit undur diri dan izin kita end untuk Zoom meetingnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elisa. Terima kasih adik-adik semuanya. Izin Bapak Ibu.